Hai marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam Marketeers in 20 Minutes. Sekitar 99% pekerjaan di dunia pemasaran itu cenderung trial and error. Hal ini semakin sering terjadi di era teknologi digital, sehingga hampir separuh pengeluaran marketing perusahaan itu terbuang sia-sia. Sayangnya para marketeer seringkali hanya berhenti pada titik menyadari sebuah kampanye pemasaran gagal. Bisa juga sudah cukup senang ketika kampanye itu berhasil. Tidak melakukan analisis mengapa ada program yang berhasil dan yang tidak. Sehingga ketika terjadi sebuah perubahan lanskap bisnis, seperti sekarang ini, akibat pandemi terjadi perubahan di banyak sisi. Ketika menggunakan pola kampanye yang sama dan berhasil di masa normal, saat pandemi jadi tidak sukses. Padahal bila memahami inti kenapa sebuah kampanye bisa berhasil dalam kondisi apapun, marketer bisa sukses menggelar kampanye. Pada dasarnya, marketing adalah sebuah brand game. Bagaimana bisa menang di permainan otak ini, bisa menggunakan atau menguasai neuroscience marketing atau neuromarketing. Untuk memahami lebih lanjut tentang neuroscience marketing, simak pemaparan Ignatius Untung, praktisi neuromarketing berikut ini. Ini saya punya PR berat, harus mendeliver topiknya sebenarnya berat banget dan sejujurnya impossible untuk dibawakan dalam waktu 10 menit. Waktunya cuma 10 menit. Slide saya tuh udah kelihatan ya, 42 slide gitu ya, jadi gimana caranya 42 slide ini masuk dalam 10 menit. Nanti mungkin detailnya kita bahas lewat Q&A ya, tapi intinya ini topik gede sekali, jadi ini sesuatu yang besar sekali. Saya cerita sedikit. Pertama kali saya belajar dari sini adalah gara-gara saya baca satu buku yang di situ diceritain ada orang dokter dalam bidang psikologi namanya Daniel Kahneman yang nulis Thinking Fast and Slow, tapi dia menang Nobel Ekonomi. Buat saya gila juga ya, orang dokter psikologi tapi bisa menang Nobel Ekonomi gitu. Wah, ini orang pasti jenius banget. Nah, dari sana saya mulai belajar macam-macam, cari tahu, ketemu banyak praktisi yang ternyata juga nggak kalah hebatnya juga sama Daniel, walaupun dia luar biasa sih gitu ya. Lumayan sih, jadi udah ratusan buku saya baca. Jadi sekolahnya belum ada di Indonesia, bahkan di Southeast Asia atau bahkan Asia Pasifik ada, tapi belum ada yang dalam-dalam banget. Memang masih bersentral di Eropa dan Amerika. Itu pun juga ya begitulah ya. Ini ilmu yang secara teori kuat, tapi amat sangat aplikatif gitu. Jadi nanti kalau kita mulai dalemin, itu mulai ngangguk-ngangguk sendiri, mulai kok bisa begitu, kok bisa begitu ya. So saya mulai aja langsung supaya tidak terlalu overtime terlalu lama nanti ya. Jadi kalau kita ngomong soal marketing kan selalu ada omongan ini kan ya. Jadi setengah dari marketing budget kita itu terbuang sia-sia. Masalahnya nggak tahu yang mana nih, yang setengah yang mana yang sia-sia. Nah, kenapa begitu? Ini sebenarnya bukan, kalau kita ngomong neuromarketing, behavioral science itu sebenarnya bukan cuma ngomongin soal marketing. Tadi saya juga sempat dengar omongannya Pak Arman gitu ya, ngomongin soal produk segala macam. Neuromarketing dan behavioral science itu banyak digunakan juga di produk, banyak digunakan juga di bisnis. Nanti di slide paling akhir saya kasih contoh gimana satu brand itu dari ujung sampai ujung, bukan cuma ngomongin marketingnya, tapi the whole customer experience-nya itu didesain dengan behavioral science sehingga membuat orang membeli lagi, balik lagi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa orang-orang ini merasa, orang-orang marketing suka mikir bahwa kok setengahnya terbuang sia-sia tapi nggak tahu yang mana gitu loh. Karena saya 20 tahun kerja di marketing, 21 lebih tepatnya sekarang, 22, masuk tahun 22. Saya ngelihat banyak sekali 99% orang marketing itu kerjanya try and error. Kita nggak tahu apa yang kita mau lakuin, jadi kebanyakan kayak ya kita belajarnya dari atasan kita dulu yang ya karena sudah harus dikejar target dan lain sebagainya, ya udah coba dulu deh kita bikin event, nggak ada penjelasannya kenapa event ini harus jalan. Kita bikin TVC tapi nggak ada penjelasannya kenapa kita butuh TVC dan lain sebagainya. Jadi orang coba aja tuh habis itu ini jalan, oh ini enggak, dah yang jalan diterusin, yang enggak ya udah. Nah ini juga makin membesar lagi, makin parah di era digital ini gitu kan. Ada istilah A/B testing, kita coba ini atau itu gitu. Nah, nggak ada yang salah dengan A/B testing, nggak ada yang salah dengan cara kita bekerja, mencoba dulu terus habis itu baru eksperimen. Kan marketing produk itu selalu tentang eksperimen. Problemnya adalah banyak orang try and error itu fokusnya cuma sama what-nya. Jadi kita cuma cari tahu apa sih yang works, apa yang enggak. Tapi kita nggak mau ngedalemin kenapa ini jalan, kenapa ini nggak jalan. Sehingga ketika nanti konteksnya berubah, begitu pandemi, bingung sendiri. Karena yang kemarin jalan sekarang nggak jalan lagi. Padahal semua situasinya sama, cuma pandeminya aja yang beda gitu ya.
Itu dia. Jadi penting banget kita untuk start dari why-nya gitu kan. Dan mudah-mudahan behavioral science, neuromarketing ini bisa ngejawab itu gitu kan. Kita seringkali juga saya banyak nemuin bahwa orang-orang marketing itu terlalu ngabisin banyak waktu untuk mikirin apa yang kita mau omongin gitu kan di komunikasi kita. Apakah logonya udah cukup besar, apakah warnanya udah strike out, apakah semualah gitu ya. Kita omongin, kita pikirin itunya. Ini apa namanya promonya udah cukup prominent apa belum? Brandnya udah keluar banget apa belum? Tapi kita sedikit sekali berempati, sedikit sekali kita mikirin gimana sih pesan yang kita sampaikan ini benar-benar direkonstruk ya. Jadi ini kan bukan kayak kita ngasih handphone ke orang terus handphonenya diterima secara utuh persis sama 100% sama orang. Ketika ngomongin komunikasi, ketika ngomongin marketing, begitu kita transmit sesuatu itu tuh kan intangible ya, dan itu bisa ditangkap dengan cara yang berbeda, dengan persepsi filter kita, dengan pengalaman kita, dan lain sebagainya, sehingga begitu direkonstruk di benak orang, itu bisa totally different. Nah, itu yang harusnya jadi fokus buat semua bisnis, bukan cuma marketing, tapi juga orang produk, orang bisnis, semuanya harusnya lebih banyak ngabisin waktu mikirin, kalau saya ngomong ini tuh habis itu kira-kira tergambarnya di benaknya gimana sih, kurang lebih gitu. Nah, terus kedua, banyak juga ya ada istilah if all you have is hammer, everything looks like a nail gitu kan. Jadi kalau kita cuma punya palu, semuanya dianggapnya paku gitu kan. Kalau orang produk apa namanya jadi pemimpin perusahaan, semuanya yang diberesin produk. Jadi wah ini produknya yang harus lebih bagus nih. Kalau orang marketing yang jadi pemimpin perusahaan, semuanya gayanya marketing dan lain sebagainya. Padahal belum tentu marketnya butuh itu gitu loh. Jangan-jangan yang dibutuhin yang lain. Termasuk begini, ini bukan mau lepas tanggung jawab ya, tapi seringkali orang marketing frustasi untuk gimana caranya naikin penjualan sama orang sales berdua ya terus nggak naik-naik. Ujung-ujungnya ternyata produknya yang masalah. Atau marketingnya nggak masalah, produknya nggak masalah, salesnya nggak masalah gitu ya, tapi experience-nya masalah. Jadi orang punya motivasi untuk beli, tapi orang tidak punya ability untuk membeli itu gitu. Nah itu juga bisa jadi masalah. That's why makanya perlu banget. Nah kalau kita lihat marketing itu kalau saya bilangnya it's brain game gitu ya. Prosesnya kan kita mentransmit message, cues atau apapun itu gitu ya. Nah ini ada sebenarnya nggak cuma 7 ya, tapi di sini saya tulis 7 yang main aja lah ya. 7 yang main yang terjadi di benak konsumen, mulai dari grab attention-nya itu penting banget untuk mikirin gimana message ini bisa grab attention, itu penting. Nah, kalau saya ngelihat di agenda ya di luar sesi ini kan banyak yang ngomongin grab attention gitu ya, ngomongin di ruangan sebelah ngomongin soal apa namanya fun content lah ya, nanti kalau nggak salah ada ngomongin tentang viral, terus ada yang segala macam. Itu sebenarnya areanya di grab attention sama memory forming gitu kan. Apakah dua itu aja cukup? Enggak, masih banyak yang lain nih. Untuk kita beli sesuatu kita harus taruh perhatian dulu, gimana mau beli, gimana kita mau decide, orang perhatiin aja enggak. Kita perhatiin iklannya seringkali, iklannya saya tahu tuh yang lucu tuh yang si apa namanya modelnya Raisa kan, tapi brandnya apa ya? Nah, jadi kadang-kadang memory formingnya juga kita perlu pikirin. In detail nih panjang banget gitu ya. Social influence juga nanti berpengaruh. Saya ada contohnya nanti di belakang bahwa kita suka atau nggak suka itu ngikutin sosial. Sekarang lagi ngetren Clubhouse. Clubhouse itu pakai behavioral science untuk kenapa sih nggak dia buka aja semua orang bisa masuk tapi harus direkomendasi? Karena dia mau ngangkat social influence-nya dengan apa ya, meng-create experience seolah-olah hanya orang terpilih yang bisa masuk sini karena direkomendasi oleh temennya, orang jadi punya desire untuk wah ini sesuatu yang spesial, saya harus berusaha untuk dapetin. Ini strategi yang persis sama ketika dulu Gmail pertama kali dikeluarin. Jadi bisa masuk cuma gara-gara cuma kalau di invite gitu ya. Terus belum lagi ada heuristic bias. Heuristic bias itu apa sih? Kita tuh bias gitu. Kita amat sangat bias. Nanti juga ada contohnya saya jelasin in detail dan in practice di dunia yang ini contoh yang paling common sekali dan paling bikin kita geleng-geleng kepala. Emotion bermain juga. Tadi Pak Arman juga sempat nyinggung soal emotion. Manusia itu apa namanya decide itu nggak bisa dilepasin sama emotion. Kalau orang sales selalu bilang gini, apa namanya seringkali bilang dorong emotionnya dulu. Contoh lagi kalau kita ngomong pameran mobil deh ya, pameran mobil kenapa sih SPG-nya cakep-cakep, tinggi gitu kan, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mau diciptakan adalah juga emotionnya gitu kan. Dipancing nih gengsinya nih kan, biasanya yang beli mobil itu laki-laki datang, wah SPG-nya cakep, menarik gitu ya. Terus habis itu gengsinya tertantang, wah masa di depan apa namanya di depan lawan jenis yang menarik ini saya kelihatan nggak mampu sih.
makanya terus diada-adain supaya oh saya beli deh gitu kan. Itu juga part of emotion. That's why makanya walaupun saya nggak ngomong cuma emotion ya, emotion selalu keluar di depan, rasionalnya keluar di belakang gitu loh. Jadi kalau contoh sering lagi begini, pasti teman-teman pernah ngerasain pengen beli sesuatu, segala sesuatu kayak wah ini oke nih, tapi masih nggak yakin karena detail technical spec-nya nggak oke gitu, tapi nggak mau ninggalin juga. Nah itu sebenarnya satu contoh ketika emotion sama rasional lagi berantem nih. Emotionnya punya dorongan yang wah ini brand keren banget gitu loh. Walaupun produknya bukan produk yang bagus-bagus amat sebenarnya, gitu. Tapi keren banget. Nah pertentangan ini yang bikin orang ambil nggak ya, tapi nggak ditinggalin juga. Gitu. Belum lagi ngomongin brain chemical. Nah waktu saya belajar behavior science, neuromarketing, menariknya adalah dari dulu saya SMA-nya IPS, bukan IPA. Saya suka number sebenarnya, tapi nggak suka fisika gitu ya. Kimia sebenarnya, untungnya kimia saya suka. Nah, begitu belajar ini saya belajar bahwa apapun yang kita lakukan, itu juga nggak bisa dilepasin sama pengaruh hormon sama neurotransmitter. Ada hormon-hormon yang mendorong kita untuk pengen sesuatu. Ada hormon-hormon tertentu yang bikin kita emosinya naik. That's why makanya ya kita tahu lah adrenalin, terus abis itu kortisol itu hormon stres ya, bikin kita kalau stres ngadepin sesuatu, terus habis itu detak jantung naik, terus habis itu kadar gula darah naik, segala macam. Kenapa? Karena disiapkan untuk energi kita untuk fight or flight, untuk ngadepin wah nih yang di depan mata ini sesuatu yang harus saya hadepin atau gimana. Jadi brain chemical itu juga bermain. Pada akhirnya decision, ketika kita decide itu faktornya banyak banget, termasuk ada nanti istilahnya namanya mental accounting dan lain sebagainya. Gimana cara kita memilih sesuatu itu ternyata tidak selalu rasional. Oke, so ini beberapa potongan kecil aja bagaimana kita berpikir bahwa ketika kita punya produk bagus, terus kita omongin, orang akan pilih gitu ya. Kenyataannya enggak gitu. Jadi enggak selalu yang paling bagus dalam arti secara value ya, bukan paling bagus terus habis itu jadi mahal, tapi feature yang kita tawarin compare to harganya itu kalau value for money-nya paling bagus, terus habis itu mereka beli gitu. Nggak selalu gitu kan. Contohnya ini rokok gitu ya. Rokok kita tahu lah ya, lihat semua negara udah memberlakukan ini gitu kan. Udah ditempel, ini loh warning-nya, dikasih foto yang serem gitu kan. Penelitian di Eropa menunjukkan bahwa pada awalnya ini bikin serem, tapi sekarang nggak bikin serem lagi, bahkan men-trigger ketika orang lihat ini men-trigger apa ya? Men-trigger keinginan untuk ngerokok karena ini jadi trigger pengingat bahwa saya mau ngerokok gitu. Nah, manusia ini beradaptasi ketika dikasih stimulus sesuatu, awalnya mungkin dia bereaksi, tapi lama-lama beradaptasi. Waktu pandemi awal-awal juga kita takut, lama-lama ya udahlah, santai aja lah, kita keluar, yang penting hati-hati dan lain sebagainya. Ini juga sama, ada satu restoran fast food, junk food gitu ya, ya kalau orang bilang junk food gitu ya, itu berusaha naruh nih, ini loh kadar asupan gizinya gitu, kalorinya berapa, proteinnya berapa, fatnya berapa dan sebagainya berapa. Sebenarnya ini dilakukan dalam bentuk tanggung jawab nih loh. Yang kamu makan kita kasih tahu secara transparan apa yang kamu makan gitu kan. Tujuannya adalah supaya orang bisa mengontrol makan sebenarnya, supaya nggak makan berlebihan sehingga punya kadar gula naik, sodiumnya naik, fatnya naik dan sebagainya. Nah kenyataannya nggak berhasil juga. Orang pada akhirnya ya tetap aja dimakan gitu karena ternyata sesuatu yang baik itu ketika didorong nggak secara otomatis orang ngambil gitu. Jadi itu yang membuat marketing ini nggak bisa sekedar kita pikir secara logik, oh produknya udah bagus, penawarannya bagus, segala macam bagus, artisnya oke, jinglenya oke, didorong, kok masih nggak mau? Ya karena apa? Karena tadi kita belum masuk ke otaknya mereka dengan cara yang gimana otak menyerap informasi itu tadi. Gitu. Jadi orang-orang manusia ini pada dasarnya tidak rasional gitu kan. Kita ada istilah we are not thinking machine, we are feeling machine that happen to think gitu. Jadi fokusnya adalah kita merasa, kita mengedepankan emosi, tapi kita juga bisa berpikir, bukan sebaliknya ya. Ini satu contoh, saya play cepat aja, ada suaranya. Ini ada ya Kawasaki Indonesia nih ya. Saya suka motor, walaupun saya udah nggak hobi beli motor gede gitu ya. Ini ada entry level Kawasaki Ninja 250, yang paling kiri harganya 65 juta, 2 silinder. Tahun lalu mereka di pandemi mereka ngeluarin Kawasaki Ninja 250 tipenya ZX ya, 4 silinder. Harganya hampir 2 kali lipat, 114 juta gitu ya. Semua orang mikir gitu loh, kalau kita logik gitu, gila cc-nya sama, cuma beda silinder doang, harganya hampir 2 kali lipat gitu. Bahkan dibandingin yang di atasnya yang 650 cc, itu gapnya masih lebih bagus. Jadi kalau ngelihat angka begini aja, harusnya orang beli yang paling murah kalau uangnya nggak banyak, atau beli yang 650 cc kalau paling mahal.
Tapi kenyataannya dari ya saya cuma nyimak berita, nggak punya akses ke Kawasaki Motor Indonesia ya, tapi saya nyimak berita dikeluarin berapa ratus unit sehari langsung habis, dikeluarin lagi habis lagi habis lagi. Kenapa sih gitu? Kalau saya menganalisanya ini, jadi ini saya puterin video, mudah-mudahan suaranya keluar karena ini ngomongin soal video sensory marketing. So ini Kawasaki motor yang 250 cc yang 2 silinder ya. Suaranya kayak ya, kurang lebih kedengaran lah ya. Itu yang 250 cc 2 silinder yang harganya 65 juta. Nah, orang willing to pay up to 2 kali, hampir 2 kali cuma untuk beli suara sebenarnya. Ini yang tadi saya bilang sama-sama 250 cc, yes powernya naik tapi nggak luar biasa signifikannya. Bedanya adalah suaranya yang beda. Ya, oke. Jadi kesimpulannya itu dia, orang-orang willing to pay sesuatu untuk sesuatu yang sebenarnya ya nggak masuk akal. Beli, lu mau gitu loh keluarin uang tambahan hampir 60 juta cuma buat beli suara, tapi kenyataannya memang suara itu nggak bisa dibeli. Kita motor 2 silinder mau dipasangin knalpot apapun nggak akan suaranya jadi begini gitu ya. So kita lanjut. Nah, ada istilah juga orang bilang bahwa orang bisa lupa apa yang kita pernah omongin atau pernah dikatakan ke mereka, tapi orang nggak lupa terhadap bagaimana orang itu membuat perasaan kita terpengaruh gitu, entah bikin kita sedih, bikin kita senang dan lain sebagainya. That's why makanya kalau ngomongin neuromarketing, behavior science tuh harus lebih ngomongin soal gimana caranya menyentuh perasaannya gitu ya. Ngomongin video yang fun gitu ya di TikTok, di Instagram, di YouTube, dimanapun itu tentang itu gitu loh, bukan tentang ngasih rasional doang gitu. Bungkusannya harus benar juga gitu kan. So great marketing itu selalu start with empathy. Kita sudah seberapa bisa dalam berempati sih gitu kan. Ini empathy map. Empathy map itu tentang mapping apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, apa yang orang pikirkan, dan apa yang orang rasakan gitu ya. Sayangnya banyak marketing itu fokusnya cuma di say sama do gitu kan. Kita ketika kita market research, kita menanyakan apa yang mereka katakan, mencatat apa yang mereka lakukan gitu kan. Which itu semua tentang what gitu. Tapi kita jarang sekali, jarang bisa jadi satu karena nggak punya kemampuannya, kedua memang karena nggak peduli, ketiga karena nggak tahu. Jarang sekali untuk menggali think sama feel-nya. Padahal ini why-nya. Untuk dapetin think sama feel itu susahnya luar biasa, butuh orang-orang, makanya saya selalu bilang, kalau orang marketing yang bagus itu orang-orang yang empatinya tinggi gitu loh. Dia harus bisa menangkap sesuatu yang nggak diomongin tapi oh saya tahu maunya itu gitu. That's why makanya Steve Jobs kan juga bilang gitu kan. Steve Jobs nggak percaya amat consumer research karena dia bilang bukan tugasnya konsumen untuk tahu apa yang mereka butuhin, tugasnya kita untuk kasih sesuatu yang mereka butuhin. Jadi ketika ditanya ya nggak akan pernah tahu gitu. Kalau ditanya kalian butuh mobil seperti apa, nggak akan keluar mobil gitu. Mereka akan keluar zaman dulu ya. Mereka keluarnya kereta kuda yang larinya lebih cepat, kudanya lebih banyak dan sebagainya. That's why makanya empathy ini yang bikin orang, oh yang dibutuhin tuh mobil gitu kan. Nah kita juga berpikir kita bisa articulate apa yang kita tahu secara mudah ya. Kita bisa articulate secara easy apa yang kita tahu gitu ya. Ini satu agency di Amerika, mereka meresearch, ini dua brand yang terkenal lah, IKEA dan 7-Eleven ya. Mereka tanya sama orang-orang, kamu tahu IKEA, kamu tahu 7-Eleven, tahu gitu kan. Coba tolong gambarin logonya gitu, tanpa ditunjukin logonya. Ya udah, mereka coba inget-inget logonya kayak apa dan lihat deh hasilnya yang secara logonya akurat itu cuma 2 baris yang paling bawah. Jadi dari 150 itu mungkin cuma berapa? Nggak nyampe 15% yang akurat gitu ya. Nggak, ya 10-15% yang akurat. Sisanya ya akurat pun nggak akurat banget ya kalau di-compare sama logo aslinya. Jadi kita tahu, kita bisa ngenalin, tapi ketika suruh ngelakuin susah. Nah ini jebakan buat marketing research, buat consumer research gitu loh. Ketika kita berusaha nanya sesuatu yang adanya di bawah sadar, which most of the decision itu diputuskan bawah sadar, kita nggak dapet itunya gitu. That's why makanya harus ngerti tekniknya dan harus punya empatinya untuk bisa dapetin apa yang di bawah sadar itu sehingga kita bisa tetap keluar gitu. Kita juga berpikir kita tahu apa yang kita lakukan. Ini biasanya saya kasih exercise tapi saya cuma cerita aja. Jadi kita ngomong, saya yakin di sini pasti banyak yang
kalau ngetik di komputer tuh lancar banget, ketik gitu ya. Nggak ngelihat keyboardnya, ngelihat screen, tangan jalan terus gitu kan, cepet banget, mungkin bisa berapa kata per menit gitu ya. Tapi coba kalau ditanya lagi, bahkan semua yang ngetiknya cepet, kalau ditanya lagi tanpa lihat keyboardnya gitu ya, huruf B itu letaknya sebelah kirinya apa, kanannya apa, atasnya apa. Kita nggak tahu. Huruf H itu apa, kanan kiri atas bawahnya. Huruf L itu apa, kanan kiri atas bawahnya. Kita nggak tahu. Tapi tangan kita tahu gitu loh. Kita setidaknya kalaupun kita tahu, kita butuh waktu untuk mikir. Tunggu, B itu kanan kirinya apa ya? Nah, kan kayak gitu kan. Padahal waktu ngetik kita nggak begitu gitu loh. Nah, itu kekuatan bawah sadar gitu, bahwa kita bisa secara bawah sadar melakukannya, walaupun ketika ditanya, otak sadar nyari dulu, tunggu itu di mana ya? Kurang lebih gitu. Selanjutnya kita berpikir kita bisa artikulate sesuatu yang kita suka. Ini contoh Mona Lisa. Gosipnya kan Mona Lisa ini lukisan yang dilukis menggabungkan semua kesempurnaan. Kalau perempuan matanya sempurna, hidungnya sempurna, jadi mata sempurna tuh kayak apa, hidung sempurna kayak apa, mulut sempurna kayak apa, rahang sempurna kayak apa, digabungin jadi satu harusnya kayak begini. Nah, tapi ya saya yakin lah banyak yang berpikir bahwa ini bukan wanita tercantik ya. Jadi kombinasi dari semua sempurna itu begitu dijadiin satu, ternyata nggak jadi sempurna juga. Marketeers neuromarketing tidak hanya untuk membangun strategi marketing saja, namun bisa juga untuk membangun produk. Pendekatan neuromarketing justru bukan tentang membaca rasionalitas konsumen, namun justru pada emosi konsumen. Sehingga seperti Ignatius Untung ungkap, great marketing start with empathy. Saya undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya.